warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nidia Wulansari SEMM. Saya merupakan salah satu dosen pada Prodi D4 Manajemen Perhotelan, Departemen Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Universitas Negeri Padang. Sebelum saya menjadi dosen tetap pada perguruan tinggi ini, saya menempuh pendidikan pada S1 Manajemen di Institut Pertanian Bogor dan S2 pada program studi manajemen di Universitas Andalas. Sebagai dosen yang profesional, kita dituntut untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, di mana yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Baik, dalam hal ini izinkan saya untuk memberikan gambaran terkait dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, yaitu dalam pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu pada mata kuliah pengantar manajemen, di mana pengantar manajemen ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi D4 Manajemen Perhotelan. Untuk bobot SKS pada mata kuliah ini terdiri atas 2 SKS, yaitu 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah pengantar manajemen ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait dengan konsep dasar manajemen dan menganalisis fungsi manajemen sebagai landasan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku dalam pengelolaan manajemen. Capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas 2 CPMK, yaitu CPMK pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar manajemen. Kemudian CPMK kedua adalah mahasiswa mampu menganalisis fungsi manajemen. Dari kedua CPMK tersebut dibagi ke dalam 14 sub CPMK, yang dimana sub CPMK tersebut dibagi atas beberapa pertemuan. Yaitu sub CPMK pertama adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan secara teoritik tentang konsep dasar manajemen. Sub CPMK kedua, mahasiswa mampu memberikan ide dan gagasan tentang tingkat manajemen. Sub CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan perkembangan pemikiran manajemen dengan mengevaluasi sejarah perkembangan manajemen. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu menelaah tentang lingkungan dan pengaruhnya pada budaya organisasi. Sub CPMK kelima, mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses pengambilan keputusan. Sub CPMK keenam, mahasiswa mampu menganalisis fungsi perencanaan. Sub CPMK ketujuh, mahasiswa mampu menganalisis pembentukan organisasi serta desain organisasi. Sub CPMK ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan komunikasi organisasi. Sub CPMK ke-9, mahasiswa mampu mengidentifikasi proses staffing. Sub CPMK ke-10, mahasiswa mampu mengidentifikasikan perubahan organisasi. Sub CPMK ke-11, mahasiswa mampu menganalisis fungsi dari wewenang, delegasi dan desentralisasi. Sub CPMK ke-12, mahasiswa mampu menganalisis kepemimpinan dalam organisasi. Sub CPMK ke-13, mahasiswa dapat menganalisis dan memahami motivasi dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu sub CPMK 14, mahasiswa dapat menjelaskan tentang pelaksanaan fungsi pengendalian dalam manajemen organisasi. Dari ke-14 sub CPMK tersebut terdiri juga dari 14 bahan kajian, yaitu yang pertama konsep dasar manajemen, tingkatan manajemen, evolusi teori manajemen, lingkungan dan budaya organisasi, pengambilan keputusan, fungsi perencanaan, struktur dan desain organisasi, komunikasi organisasi, staffing, perubahan organisasi, fungsi dari wewenang delegasi dan desentralisasi, kepemimpinan, motivasi dalam organisasi, yang terakhir adalah fungsi pengendalian. Dari bahan kajian tadi, rujukan utama yaitu dari buku manajemen edisi ke-15 yang dikarang oleh Robbins and Coulter. Bentuk pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen ini terdiri atas sinkronus dan asinkronus, yaitu luring dan daring. Untuk daring ini, mahasiswa dapat mengakses LMS UNP dengan platform e-learning.unp.ac.id. Baik,
Untuk luring, mahasiswa itu diharapkan mampu membaca terlebih dahulu materi, yaitu dengan adanya pre-existing material, yang materi tersebut dapat mereka akses pada LMS UNP, yaitu e-learning.unp.ac.id. Pada tatap muka akan dilaksanakan atau akan diberikan kasus dan mahasiswa dapat menganalisis kasus dengan diskusi kelompok, dan setelah dianalisis dan diskusi kelompok, mahasiswa akan merumuskan hasil analisis kasus tersebut. Pada saat tatap muka, mahasiswa akan diberikan instrumen penilaian, yaitu pertama adalah instrumen partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, indikator yang akan dinilai pada saat instrumen partisipasi siswa dalam pembelajaran yang pertama adalah perhatian terhadap pembelajaran, keterampilan menyimak, mahasiswa mampu mengemukakan atau bertanya terkait dengan ide dan gagasan. Yang terakhir adalah kualitas ide dan gagasan. Selanjutnya, pada saat mereka akan mempresentasikan hasil diskusinya, yang akan diberikan rubrik penilaian yaitu terkait dengan isi presentasi, teknik presentasi, struktur presentasi, dan media presentasi. Dan yang terakhir, untuk penilaian partisipasi, yaitu ada skala partisipasinya, yaitu adalah lemah, terbatas, sedang, kuat, dan luar biasa. Aspek penilaian akhir dari pengantar mata kuliah manajemen ini terdiri atas 5 aspek. Yang pertama adalah UTS, UAS, tugas, kuis, dan partisipasi. Untuk UTS, persentasinya adalah 10%. Ujian akhir semester akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Selanjutnya, UAS ini juga terdiri atas 10% bobotnya. Kemudian untuk tugas, bobot persentasenya adalah 20%, kuis 10%, dan yang paling besar adalah partisipasi atau case method, yaitu terdiri atas 50%. Keseluruh aspek penilaian tadi akan dijumlahkan dan dibagi 100% sehingga mahasiswa dapat mendapatkan konversi nilai angka yaitu A, B, C, D, hingga H. Baik, demikian pengenalan singkat terkait dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah pengantar manajemen. Nah, izinkan saya untuk memberikan penayangan pada mata kuliah pengantar manajemen, yaitu pada pertemuan ke-7, yaitu terkait dengan materi, struktur, dan desain organisasi dengan sub CPMK ke-7, yaitu mahasiswa mampu menganalisis pembentukan organisasi serta desain organisasi. Baik, silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Sudah sarapan? Sudah. Baik, jadi hari ini adalah pertemuan ke-7 ya, mata kuliah pengantar manajemen. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan desain dan struktur organisasi. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan materi ini, kita ulas dulu pertemuan sebelumnya. Ya, jadi pertemuan sebelumnya itu kita membahas terkait dengan fungsi perencanaan. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan atau mengulas terkait dengan materi sebelumnya? Siapa? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Akmal. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ini melibatkan penilaian situasi saat ini, memprediksi kebutuhan masa depan, dan merumuskan strategi untuk mengolah sumber daya yang tersedia secara efektif. Dalam konteks organisasi atau bisnis, perencanaan membantu menentukan arah, mengalokasikan sumber daya, dan mengidentifikasi tindakan yang perlu diambil untuk mencapai hasil yang diinginkan. Oke, terima kasih Akmal. Ada lagi? Oke, silakan Putih. Jadi jenis rencana itu berdasarkan jangkauan ada dua, yaitu ada rencana strategis dan rencana operasional. Lalu rencana berdasarkan waktu juga ada dua, itu ada rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Lalu yang terakhir ada rencana berdasarkan spesifikas, itu ada dua juga, yaitu ada rencana spesifik dan rencana arahan. Oke, nah jadi sudah paham ya, masih ingat ya materi sebelumnya. Nah jadi untuk rencana itu jadi beda ya antara rencana dengan tujuan. Kalau tujuan itu fokus terkait dengan tujuan organisasi, kalau perencanaan itulah terkait dengan dokumen. Ya. Nah, tapi Ibu lihat di sini ada satu orang nih kursi yang kosong.
Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Melani. Melani ya? Iya. Kenapa Melani nggak hadir? Sakit. Oke. Nah, jadi bagi Ananda yang hadir hari ini, silakan mengakses ya di e-learning untuk absensi hari ini. Baik, kami berikan waktu 5 menit ya untuk mengakses e-learning. Oke. Nah, kita masuk lagi nih ke materi ke-7 terkait dengan desain dan struktur organisasi. Nah, jadi untuk kajian hari ini itu tuh setelah Ananda mendapatkan pembelajaran hari ini, Anda itu dapat menjelaskan ya dan mengidentifikasi terkait dengan bagaimana desain dan struktur organisasi. Nah, tapi untuk materinya sudah Ibu dapatkan ya, atau sudah Anda dapatkan di e-learning? Sudah baca? Sudah. Ya, sudah baca ya semuanya, karena untuk pembelajaran hari ini kita harus Ananda itu harus menguasai dulu sebelumnya materinya, atau yang disebut dengan pre-existing method. Nah, di mana Anda harus memahami terkait dengan materi desain dan struktur organisasi. Oke. Nah, jadi untuk di sini kita akan membahas desain dan struktur organisasi. Nah, apa yang Anda pikirkan terkait dengan organisasi? Ini kan sudah baca kan? Nah, jadi organisasi itu apa? Oke, silakan Askarni. Organisasi itu adalah kesatuan atau sekumpulan orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Oke, jadi yang disampaikan oleh Askarni itu bahwa organisasi itu adalah sekumpulan orang ya, sekumpulan orang dalam suatu kelompok, di mana kelompok tersebut pasti ada tujuannya, organisasi. Nah, sekarang ada namanya organisasi, ada namanya pengorganisasian. Nah, ada yang tahu nggak pengorganisasian itu apa? Izin menjawab lagi, Bu. Oke, silakan Askarni. Pengorganisasian itu adalah pembagian kerja kepada masing-masing karyawan sesuai job desk-nya, tapi tujuannya itu untuk mencapai target perusahaan tadi dalam suatu organisasi. Oke, nah jadi tadi perbedaan antara organisasi dan pengorganisasian itu terletak dari prosesnya ya. Kalau pengorganisasian itu adalah proses di mana mereka itu membentuk atau mendesain dari organisasi. Sama lagi itu pasti organisasi itu dibentuk pasti mempunyai tujuan tertentu. Oke. Nah, tadi kita sudah membahas terkait dengan organisasi, ada namanya pengorganisasian. Nah, jadi organisasi itu pasti ada namanya struktur organisasi. Pernah lihat kan waktu kita di sekolah itu ada struktur organisasi ya, struktur organisasi. Kemudian pada saat kita kuliah juga ada struktur organisasi ya, bagaimana rektor, kemudian dekan, kemudian kaprodi dan dosen. Nah, jadi struktur organisasi itu merupakan susunan formal pekerjaan-pekerjaan di dalam suatu organisasi. Ya, jadi dia struktur organisasi itu dalam bentuk susunannya. Nah, kemudian dari desain organisasi. Nah, jadi perbedaan nanti antara struktur organisasi sama desain organisasi itu adalah kalau desain organisasi itu, nah sekarang ini Ananda itu adalah seorang manajer. Ya kan, kalau kita di manajemen perhotelan pasti nantinya akan menjadi seorang manajer ya. Nah, jadi untuk desain organisasi itu adalah, jadi kita sebagai seorang manajer itu bagaimana kita mampu menciptakan atau mengubah struktur. Nah, jadi dari untuk mengubah struktur itu terdiri atas 6 elemen. Nah, pasti dalam pembelajaran pada saat kita kan di organisasi ini itu ada masuk ke dalam fungsi manajemen ya. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan. Nah, sekarang itu ada fungsi organisasi. Nah, selanjutnya itu ada fungsi equating. Nah, jadi nanti pada fungsi equating ini pasti kalau untuk organisasi itu dia berkelanjutan ya, jadi bisa berubah. Nah, bagaimana kita seorang manajer itu mampu menciptakan atau mengubah struktur tersebut. Nah, nanti kita akan membahas apa saja 6 elemen dari desain organisasi. Ya, sebelum kita masuk ke 6 elemen tersebut, kenapa sih harus kita pelajari itu terkait dengan tujuan pengorganisasian? Nah, yang pertama untuk tujuan pengorganisasian itulah membagi pekerjaan menjadi tugas suatu departemen secara spesifik. Nah, jadi Anda ini kan semester 2 nih, mungkin belum magang ya, belum magang. Nah, tapi pasti ada juga yang backgroundnya itu dari SMK. Nah, dari SMK itu pernah magang ya. Jadi yang pada saat magang itu ada yang di Departemen House
housekeeping, ada di front office. Nah, jadi di front office itu pasti pekerjaannya, kalau di front office ada resepsionis ya. Jadi spesifikasi pekerjaan itulah sebagai resepsionis. Kemudian ada housekeeping. Kalau housekeeping itu dia ada public area. Kemudian apa lagi? Yang dari SMK? Ada room attendant ya. Nah, jadi itu tujuan pengorganisasian itu adalah membagi pekerjaan menjadi tugas secara spesifik. Nah, yang kedua itu adalah membebankan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan tugas individual. Jadi kita tahu dengan adanya pengorganisasian itu, misalkan Yulia sebagai room attendant, dia tahu nih tanggung jawabnya itu adalah sebagai room attendant itu membersihkan kamar. Jadi dia tanggung jawabnya itu tahu dia. Kalau sebagai resepsionis, berarti tanggung jawabnya ya handle tamu check in dan check out. Jadi dia paham ya terkait dengan tanggung jawab. Nah, kemudian adanya koordinasi tugas organisasi yang berbeda. Nah, pasti dalam suatu organisasi tersebut kita nggak bisa berdiri sendiri ya. Nggak mungkin kalau di departemen front office dia sendiri saja. Kemudian di housekeeping dia sendiri juga terkait dengan menghandle room attendant-nya. Pasti adanya koordinasi. Jadi ingat ya, ini untuk penilaiannya itu ada penilaian partisipatif ya, ada penilaian partisipatif, kemudian nanti ada presentasi. Nah, ini Ibu akan nilai juga partisipasi Anda dalam pembelajaran ini. Oke, siapa? Apa depan? Oke, silakan Sofi. Baik, menurut Sofi, koordinasi antara housekeeping dengan front office itu tentunya kayak tamu check out bukan sebagai tamu benar-benar check out di Eko harus jaga dulu pengecekan kamar dan di housekeeping. Jadi kalau misalnya tidak ada barang peralatan yang rusak atau barang tamu yang ketinggalan, maka pihak housekeeping nanti akan koordinasi ke pihak Eko, baru pihak Eko bisa mengecek out kamar. Oke, salah satunya terkait dengan status kamar yang tamu yang check in dan check out itu tadi. Oke, terima kasih Sofi. Nah, selanjutnya adalah alokasi sumber daya organisasi. Nah, lanjut kita ke tadi dalam mendesain organisasi. Kan tadi kita sebagai manajer pasti kita akan mendesain organisasi di mana organisasi itu bisa berubah ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita sebagai manajer untuk mendesain organisasi? Nah, 6 elemen itu adalah yang pertama, spesifikasi kerja, kedua departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, desentralisasi dan sentralisasi, dan formalisasi. Nah, ya, jadi yang pertama, unsur yang pertama itu adalah spesifikasi kerja. Nah, jadi yang dimaksud spesifikasi kerja itu adalah bagaimana kegiatan pekerjaan itu dibagi dalam tugas-tugas yang terpisah. Nah, jadi contohnya itu tadi, kan ada spesifikasi kerja yang sebagai front office, ada yang housekeeping. Yang kedua itu kita harus departementalisasi. Nah, maksud departementalisasi itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang sama tersebut dikelompokkan dalam satu grup. Ya. Nah, contohnya tadi terkait dengan resepsionis, apalagi bellboy. Itu kan sama pekerjaannya ya. Jadi departemennya itu adalah departemen office. Nah, jadi yang pertama itu berdasarkan fungsi atau fungsional ya, departementalisasi. Jadi maksud departementalisasinya struktur organisasinya ya. Jadi struktur organisasinya itu dibagi berdasarkan fungsi. Nah, kalau di sini contohnya ada fungsi sebagai keuangan, manajer keuangan. Kemudian ada fungsinya sebagai manajer produksi. Ada fungsinya sebagai manajer pemasaran dan fungsinya sebagai manajer SDM. Jadi struktur organisasi yang kita bikin membuat departementalisasi berdasarkan fungsi adalah struktur organisasi itu dibagi berdasarkan fungsinya. Kalau contohnya hotel, ada yang FO, kemudian ada housekeeping, ada F&B. Ya, itu dibagikan berdasarkan fungsinya. Nah, yang terakhir terkait dengan matriks. Nah, kalau matriks itu dia gabungan antara fungsi dan program. Ya, itu ya, jadi departementalisasi itu dari mana? Oke, paham ya, lanjut ya. Jadi yang pertama itu ada spesifikasi kerja, kemudian ada departementalisasi. Nah, yang ketiga itu adalah rantai komando. Nah, maksud rantai komando itu adalah
dalam suatu organisasi itu pasti ada namanya atasan dan ada bawahan. Nah, jadi bawahannya itu kita sudah membuat suatu pekerjaan nih. Ternyata ada kesalahan, kemudian kita melapornya ke siapa? Ke atasannya. Nah, atasannya itu kan kita ada departementalisasi tadi ya. Nah, kepada atasan siapa? Nah, jadi rantai komando itu adalah organisasi itu dia tahu nih resepsionis itu melapornya ke atasannya itu siapa. Ya, itu dimaksud dengan rantai komando. Yang keempat itu adalah rentang pengendalian. Nah, yang dimaksud dengan rentang pengendalian itu adalah seorang atasan tersebut dia berapa orang karyawan yang dia bawahi. Ya, jadi satu orang manajer itu berapa orang bawahannya atau stafnya. Selanjutnya itu yang kelima adalah sentralisasi dan desentralisasi. Nah, kalau untuk sentralisasi itu terkait dengan pengambilan keputusan. Ya, jadi sentralisasi, desentralisasi itu terkait dengan pengambilan keputusan. Kalau sentralisasi itu adalah pengambilan keputusan terpusat pada satu titik dalam organisasi. Jadi sentralisasi itu cuma satu orang yang bisa memutuskan nih dalam suatu organisasi. Nah, yang terakhir adalah formalization. Keenam yang elemen yang terakhir itu adalah formalization atau formalisasi, di mana suatu pekerjaan itu pasti ada standarnya. Nah, sekarang untuk meningkatkan pemahaman Ananda terkait dengan desain dan struktur organisasinya, Ibu minta Ananda untuk berkelompok. Jadi satu kelompok itu 3 orang ya. Satu kelompok itu 3 orang. Silahkan untuk membagi kelompoknya tersebut. Minggu sebelumnya kita sudah ada kelompok? Sudah ya, berarti kelompok yang sama aja ya. Kelompok untuk menganalisis kasus terkait dengan struktur dan desain organisasi. Nah, jadi ini kasusnya kelihatan sampai belakang? Kelihatan ya. Nah, jadi ini ada kasus terkait dengan hotel Sunrise Paradise, yaitu dia hotel bintang 4 yang baru dibuka di wisata terkenal. Jadi dia mempunyai pemandangan pantai indah. Nah, jadi hotelnya itu mempunyai 200 kamar, ada tipe kamar yang dari suite sampai tipe kamar yang standar. Nah, jadi ini ada fasilitas-fasilitasnya. Akan tetapi setelah hotel Sunrise Paradise ini melakukan operasi selama 6 bulan, nah pasti ada tantangannya atau masalah yang dihadapi oleh hotel tersebut. Yang pertama itulah kepuasan tamu, koordinasi antar departemen dan tingkat huniannya. Jadi ada masalah nih, 3 masalahnya. Nah, jadi kita sekarang ini Anda sebagai seorang manajer, kita desain ulang struktur organisasinya. Nah, jadi kita perbaikilah struktur organisasinya. Jadi kita melihat bagaimana spesifikasi kerjanya, departementalisasinya, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi. Ya, paham untuk tugasnya? Jadi ya, dari ini silakan Anda analisis, kemudian Anda bikin nih struktur organisasinya dari 6 elemen yang sudah kita bahas. Ya, baik. Silakan diskusi kelompoknya. Diskusinya sudah selesai? Sudah ya. Waktunya sudah 15 menit ya. 15 menit untuk mendiskusikan tadi studi kasusnya. Nah, sekarang Ibu minta siapa dulu yang mau tampil terkait dengan analisis kasus tadi? Kelompok berapa? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil studi kasus kami. Oke, baik, langsung saja ke desain dan struktur organisasi. Hotel Sunrise Paradise adalah hotel bintang 4 yang baru dibuka di daerah wisata terkenal dengan pemandangan pantai yang indah. Hotel ini memiliki 200 kamar dengan berbagai tipe, termasuk suite mewah dan kamar standar. Fasilitas yang tersedia mencakup restoran internasional
operasional, spa, pusat kebugaran, kolam renang, dan ruangan pertemuan. Departementalisasi fungsional. Di sini kami ngambilnya departementalisasi fungsional, di mana dipimpin oleh seorang general manager dengan 4 pembagian di bawahnya. Ada room division manager, terbagi atas 2, ada front office manager dan executive housekeeping. FOM nanti juga akan terbagi menjadi resepsionis dan concierge, sedangkan EHK nanti akan terbagi menjadi room attendant dan public area. Dalam konteks Hotel Sunrise Paradise ada 4 bagian. Yang pertama ada General Manager atau GM, itu sebagai pimpinan utama. Nantinya akan mengawasi Room Division Manager, F&B Manager, Sales and Marketing Manager, dan Human Resource Manager. Oke, baik, selanjutnya terakhir ada Sales Marketing, yaitu ada 2 rentang kendali pula, di mana Sales Marketing Manager akan mengawasi Sales Manager dan Marketing Manager. Baik, untuk materi selanjutnya itu rantai komando. Rantai komando adalah hierarki otoritas dalam organisasi yang menetapkan siapa yang melapor kepada siapa. Untuk Hotel Sunrise Paradise, yang pertama itu ada General Manager atau GM, berada di puncak hierarki dan memiliki otoritas tertinggi. Baik, sekian hasil presentasi studi kasus dari kelompok kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah membahas terkait dengan desain dan struktur organisasi dari Hotel Sunrise Paradise. Nah, jadi Anda nih sudah sebagai manajer sudah paham ya, sudah bisa nih kayaknya mendesain organisasi jika ada organisasi tersebut menghadapi tantangan. Ya, karena keterbatasan waktu, jadi hanya 1 kelompok yang tampil. Ya, tadi Ibu sudah menilai ya bagaimana isi dari presentasi kelompok 1 tadi, bagaimana pemahaman dia terkait dengan isinya. Ya, jadi bagi kelompok yang belum tampil, Ibu harapkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya itu bisa ya, karena pembelajaran ini juga akan membahas atau Ibu akan menilai terkait dengan partisipasinya dalam presentasi. Jadi Ibu simpulkan dulu ya, jadi terkait dengan materi kita. Jadi ada 6 unsur yang harus didesain oleh seorang manajer. Nah, yang pertama itu apa tadi? Spesifikasi pekerjaan. Yang kedua, departementalisasi. Yang ketiga, rantai komando. Yang keempat, rentang kendali. Yang kelima, sentralisasi dan desentralisasi. Dan yang terakhir adalah organisasi. Ya, jadi sudah paham ya terkait dengan desain dan struktur organisasinya. Karena untuk materi hari ini Ananda itu harus memahami ya capaian pembelajaran kita tiap hari itu harus untuk terkait dengan yang desain dan struktur organisasi ini Ananda dapat menjelaskan terkait dengan desain dan struktur organisasi. Baik, ada pertanyaan? Cukup ya, sudah paham semuanya. Nah, jadi ini pertemuan kita terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester. Jadi sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah kita bahas pada saat pertemuan pertama, pertemuan ke-8 kita akan melaksanakan ujian tengah semester. Nah, jadi untuk materi ujian tengah semester itu adalah materi dari pertemuan kita pertama, yaitu terkait dengan konsep dasar manajemen sampai sekarang, itu desain dan struktur organisasi. Nah, jadi minggu depan itu adalah minggu kita UTS. Jadi tolong dipersiapkan ya. Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik, demikian ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Jadi terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian deskripsi singkat terkait dengan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah pengantar manajemen dan video penayangan terkait dengan desain dan struktur organisasi. Saya ucapkan terima kasih kepada tim penilai, asesor, kemudian Universitas Negeri Padang, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan, Departemen Pariwisata, Program Studi D4 Manajemen Perhotelan, teman-teman rekan sejawat dan rekan mahasiswa. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.